warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا الله أكبر. الله لا إله إلا الله. اللهم رب الدعوة التامة الصلاة قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أتمم لساني يفقه قولي.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tukaffiru sayyi'ati wal khati'at wa bi lutfihi tustarul 'uyub waz zillat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul bariyat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamur risalat wa sahibus syafa'at sallallahu alaihi wa ala alihi tahirat wa ashabihi wa man iktafa ala atharihi ila yaumil mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam pesannya, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, jikalau kalian benar-benar berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Dan dua hal itu adalah kitabullah wa sunnatu rasulih, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berbicara tentang Quran, para jamaah sekalian, maka mayoritas sepertiga lebih dari kandungan Al-Quran berkenaan dengan sejarah. Sejarah yang Allah tampilkan di dalam Al-Quran bukan sekedar untuk kita baca, bukan sekedar untuk kemudian kita tamattu akli, mengambil hal-hal yang cocok dengan kita. Tapi sesungguhnya Al-Quran atau kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah menjadi panduan kita. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan itu mari kita sejenak mencermati kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dengan sanadnya. Di antara yang meriwayatkan atau rawi yang meriwayatkan adalah Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Urwah meriwayatkan dari bibinya, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Urwah rahimahullah, Urwah mengatakan, qalat Aisyatu radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai', maha suci Allah yang pendengarannya meliputi semuanya. Innila asma'u kalama Khawlah binti Tha'labah, sesungguhnya aku benar-benar telah mendengar pembicaraan Khawlah ibni Tha'labah radhiyallahu anha. Wa yakhfa alayya ba'duhu, tetapi sebagian pembicaraannya hilang dari pendengaranku.
wa yatashtaki zaujaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha menceritakan, mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tingkah pola suaminya. Wa yataqul ya Rasulullah abla syababi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa mudaku telah habis. Wanqata'a waladi wa natarat batni, perutku membesar. Hatta idza kabura minni, hingga ketika usiaku sudah lanjut. Wanqata'a waladi, kesempatan bagiku untuk punya anak telah berakhir. Zahara minni, suamiku menziharku. Allahumma inni ashku ilaika, Tuhai Allah, aku mengadukan tingkah pola suamiku kepada engkau. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ibunda Aisyah melanjutkan kisahnya dengan menyatakan, fama barihat hatta nazala Jibril alaihi salam bihadhil ayah. Kemudian di malam hari atau tidak lama berselang, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihissalam untuk menyampaikan ayat, menurunkan firman Allah, menjawab apa yang menjadi keluh kesah Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha akan suaminya. Allah menurunkan firman-Nya, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Abi Syaibah ketika menampilkan kisah ini bukan sekedar kisah, tetapi beliau menginginkan bahwa kisah yang beliau sampaikan, peristiwa yang terjadi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekedar sejarah, tetapi nantinya menjadi panduan hidup kita. Karena itu pelajaran yang dapat kita peroleh dari peristiwa ini, yang pertama adalah bahwa Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha menyadari bahwa untuk menyelesaikan problema rumah tangga itu bukan kembali kepada media sosial, tetapi kembali kepada ahli ilmu, dan yang ditemui adalah Rasul. Inilah yang saat ini hilang di era saat ini, era kemajuan teknologi. Ketika kemudian mengalami problema, bukan mengadu kepada ahli ilmu, bukan mengadu kepada Allah untuk mencari solusi, tapi yang terjadi adalah mengadu, menyampaikan ungkapan-ungkapannya melalui media sosial, padahal media sosial tidak menyelesaikan permasalahan. Itu yang pertama, para jamaah sekalian. Yang kedua, ketika kemudian Rasulullah SAW belum memberikan jawaban akan sikap beliau, karena beliau mengatakan, barangkali yang dilakukan oleh suamimu bukan karena ingin menceraikanmu. Kemudian akhirnya Khawlah mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika, Tuhai Allah, aku sudah menyampaikan kepada ahli ilmu, tapi jika belum mendapatkan jawaban akan solusi terhadap problemaku, maka aku hanya mengadu kepada Engkau ya Allah. Dan ketika aduan itu disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk memberikan jawaban, menurunkan firman-Nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara duniawi, tapi ketika kemudian diadukan kepada Allah, solusinya pun juga dari langit. Hal yang sama dilakukan oleh Nabi dalam hal ini adalah Yakub. Ketika mengadukan kegelisahannya, dia mengatakan, innama ashku bathi wa husni ilallah.
aku mengadukan kesedihanku, problemaku kepada Allah, dan kemudian Allah menghadirkan solusi. Para jamaah sekalian, bukankah Allah menyatakan dalam surat Al-Anfal ketika Allah memberikan jawaban terhadap para sahabat bertanya tentang ghanimah, kemudian Allah menutup di ayat yang pertama ketika Allah mengatakan wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul kalau kalian benar-benar beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban terhadap problema yang dihadapi oleh sahabat dengan kemudian menjelaskan tentang aturan berkenaan dengan kismah ghanimah, pembagian ghanimah. Artinya apa para jamaah sekalian? Panduan yang Allah ingin hadirkan kepada kita adalah problema pasti akan kita hadapi, karena Allah menciptakan kita itu untuk menghadapi problema. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Problema ini akan berakhir ketika mengadu kepada Allah. Hal yang sama kita bisa melihat kehidupan Yunus alaihissalam ketika kemudian dia meninggalkan kaumnya setelah ratusan, lebih dari 100 tahun menyampaikan dakwah dan tidak bertambah yang beriman kecuali sedikit saja. Akhirnya kemudian dia tinggalkan tempat tersebut untuk mencari mencari ladang dakwah baru. Tapi yang terjadi kemudian dia mengalami di perahu yang penuh dan kemudian dilemparkan, dan setelah dilemparkan ditelan oleh ikan yang sangat berat dan sangat besar. Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan terhadap masa depan. Kemudian Allah menghadirkan ketika dia mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allah menyelamatkan. Fastajabna lahu, kami mengijabai kata Allah, dan kemudian memberikan solusi. Maksud dari khutbah kami adalah mari ketika kita menjalani kehidupan tidak akan lepas dari problema, tapi problema akan berakhir ketika kita kembali kepada Allah seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa zayyana al imana fi qulubina wa karraha ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu juga kisah kita ambil pelajaran yang terjadi kala Abu Bakar radhiyallahu an dan keluarganya mendapatkan mendapatkan masalah. Fitnah ditujukan kepada putri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dikenal dengan peristiwa hadithul ifki, dan yang ternyata yang ikut terlibat dalam menyebarkan berita fitnah itu adalah orang yang selama ini mendapatkan santunan harian dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena itu kemudian Abu Bakar menghentikan bantuan tersebut. Dan ketika menghentikan, Allah menurunkan firman-Nya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian memaafkan, hendaklah kalian berlapang dada. Tidakkah kalian suka Allah memberikan ampunan?
Akhirnya Abu Bakar mengatakan, bala, benar, aku berharap ampunan Allah dan kemudian memaafkan kesalahannya. Peristiwa ini para jamaah sekalian yang Allah hadirkan, sekali lagi bukan sekedar kisah semata, tapi menjadi panduan untuk kita menjalani kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi membersamai Rasul, dan kemudian Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Akhirnya marilah masing-masing kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan untayan doa yang kita panjatkan di siang yang penuh berkah ini, Allah berkenan mengijabahi untayan doa kita dan membimbing kita menjadi orang yang terbaik dalam pandangannya. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhumul ahya'i wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rfa'anna al-waba wal bala waz zina waz zalazil wal fitan wal faydanat min baladina hadha wa an sa'iri biladil muslimin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma arzuqhum bitanatan salihatan ya sami'ad du'a. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan ya sami'ad du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.